Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, daun cincau selain bisa diolah menjadi minuman yang segar, ternyata memiliki khasiat sebagai obat herbal dan menjaga kesehatan tubuh. Dari daun inilah Pak Anip mencari nafkah dengan perjualan es cincau. Sudah 30 tahun lebih ia setia berjalan kaki mendorong gerobak es cincau keliling dari kampung ke kampung. Minuman segar ini dijualnya dengan harga terbilang murah, hanya Rp3.000 per gelasnya. Bertahun-tahun jualan, Pak Anip tidak pernah menaikkan harga dagangannya tersebut karena khawatir tidak laku. Kalau aku pusing, Pak. Kalau nggak laku pusing. Pusingnya nggak dapat duit kan. Lagi mana Pak kalau nggak bawa duit? Anak istri kan harus jajan, masak Pak. Pak Anip mencari daun cincau di sekitar kampung tempat tinggal mereka di Warung Cengkol, Desa Sukajaya, Kabupaten Cianjur. Daun-daun itu tidak mereka peroleh secara gratis, melainkan membayarnya kepada pemilik kebun. Itu ala, itu lagi daun ala. Namun pada musim-musim tertentu, bahan baku daun cincau sangat sulit didapatkan, sehingga harus berkeliling dari satu kebun ke kebun lainnya. Ini pusat letik malah tetangga itu tetangga nggak ada daun susah. Kalau hujan banyak kan Pak. Iya nggak ada jauh. Kalau ada juga jauh. Kalau nyari ke Rancagoong, ke Ciremis nyarinya. Tidak punya lahan sendiri untuk menanam pohon cincau membuat Pak Anip harus bergantung pada kebun milik orang lain. Belum lagi ketika daun cincau hanya sedikit, mereka masih harus berebut dengan pedagang cincau lainnya. Banyak yang semuanya saya perlu ya. Ya. Kesulitan yang harus dihadapi Pak Anip bukan hanya mencari bahan baku daun cincau saja. Terkadang ujian datang saat ia sedang berjualan. Ini begini banyak tuh, kenapa ya? Namun semua Pak Anip hadapi dengan penuh kesabaran. Kerusakan ini bukan sekali dua kali terjadi, mengingat usia gerobaknya sudah puluhan tahun. Dapat kan jadi begini nih. Pak Anip belum pernah berganti gerobak sejak pertama kali mulai jualan, lantaran uang penghasilannya untuk makan sekeluarga saja masih kurang. Kalau nggak laku mana lagi Pak? Nggak lupa, cukup ini sama sabaran. Pendapatan Pak Anip dari hasil berjualan es cincau tidaklah menentu setiap harinya. Kalau es cincaunya terjual habis, ia bisa membawa pulang uang Rp90.000. Sebagian disisihkannya untuk modal belanja bahan. Namun uang sebesar itu sulit sekali diperoleh, terutama saat musim penghujan datang. Kalau nggak usaha, kesulitan gitu, nggak ada pekerjaan gitu, hujan gitu. Saya kan susah kan kalau cuma hujan nggak ada, nggak jalan kalau jualan es gitu. Tapi hujan itu ada kesulitan Pak. Kalau nggak punya beras, nggak punya apa-apa. Nggak punya uang, sama sekalipun nggak punya uang. Serupiah pun nggak punya uang, sedih itu rasanya. Bapak nggak, kalau si bapak nggak kerja sakit, ibu sakit panas dingin, nggak nyuci, itu susahnya. Dia jualan cincau. Ya gitu aja, hinaan sama ocehan orang mah udah ditelan ibu. Lantaran penghasilan Pak Anip yang tidak menentu, sang istri Oyok Nursilah tidak tinggal diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adanya anak cucian. Ya, mangga. Ia berusaha membantu mencari uang dengan menjadi buruh cuci gosok. Hanya pekerjaan inilah yang bisa dilakukan Ibu Oyok. Sudah selama 4 tahun, setiap hari ia mengambil cucian dari rumah majikannya, lalu nanti diantarnya kembali setelah selesai disetrika. Iya, dirasakan mau capek aja, we. Capek sama itu. Badan sakit-sakit, pegal, capek. Ocehan orang udah ditelan sama ibu, ocehan-ocehan, hinaan-hinaan sama orang-orang ya. Jadi tukang cuci buruh.
Alhamdulillah, walaupun tidak banyak, tapi upah yang diperoleh dari menjadi buruh cuci gosok bisa untuk makan sekeluarga saat es cincau dagangan suaminya sepi pembeli. Walaupun tidak menggunakan mesin cuci serta pengering pakaian seperti yang dimiliki jasa laundry pada umumnya, namun hasilnya cukup memuaskan bagi para pelanggan Ibu Oyo. Ya, terima kasih ya. Bagus kerjanya, nyucinya bersih, rapi, nyetrikanya. Itu kalau nyuci itu wangi, gitu, jemurnya bagus. Iya, hasilnya memuaskan gitulah. 15.000 sekali. Seolah masih belum cukup hidup kekurangan dan didera banyak kesulitan, cobaan besar kembali menghantam Anip dan keluarganya. Ketika terjadi gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang mengguncang Cianjur November 2022 silam, rumah Anip turut terkena dampak. Rumahnya yang sangat sederhana itu nyaris roboh. Kerusakan yang cukup parah membuat Anip dan keluarganya terpaksa tinggal di pengungsian. Bapak lagi jualan, bapak ibu ada di rumah. Mau keluar, ada di depan rumah ibu mah. Mau keluar itu mau lompat terombang-ambing, terombang-ambing. Traumanya jadi dari situ ibu. Makanya nggak berani tidur di dalam rumah, itu di luar rumah aja. Dindingnya pada pecah-pecah, itunya gentengnya pada itu berjatuhan ya. Selama 2 bulan, Anip dan istri serta anaknya tinggal di pengungsian. Hingga kini, mereka belum berani menempati kembali rumahnya dan memilih tinggal di tenda di depan rumah. Kalau di tenda sedih Pak, dinginan, kalau malam dingin Pak. Kalau siang kepanasan Pak, jadi sakit terus. Kalau tinggal di tenda, nah lagi Pak, saya nunggu dari itu Pak, ada sumbangan dari desa Pak. Nggak kuat Pak kalau betulan di sama saya, biasa saya nunggu orang dari desa Pak, dari sumbangan bantuan. Di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memanfaatkan alam yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kalian. Jadi pada asalnya segala sesuatu ini memang disediakan untuk manusia. Namun cara kita memanfaatkannya itu harus penuh adab-adab. Artinya jauhi perbuatan merusak di atas muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Dan kita juga harus tahu ada hak-hak orang lain ketika kita berhasil mengambil hal-hal dari alam ini. Karena itu adalah wujud pengakuan kita bahwa apa yang kita dapatkan ini bukan semata-mata karena kepintaran kita, tapi semuanya karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah seharian memetik daun cincau, kemudian Pak Anip mengumpulkan semuanya ke dalam karung. Namun dengan kondisi fisik lemas lantaran belum ada uang untuk sarapan dan lelah berpindah kebun mencari daun cincau. Tiba-tiba Pak Anip terpeleset sehingga karung berisi daun jatuh ke dalam empang. Dipura-purakeun atuh tadi teh urang-urang tadi. Misalnya ke orang rumah di ditu bersihan deui. Syukur alhamdulillah, daun-daun cincau ini masih bisa diselamatkan. Selain daun cincau, Pak Anip juga masih harus membeli bahan-bahan lainnya untuk membuat es cincau. Meser naon? Gula beureum, gula putih, nya, kasih soba, susu. Biasanya dari daun, kelapa, gula, ya, yang biasa, yang dibikin mah ya. Sampai itu mah kap gitu. Bahan-bahan cincau mah Pak, daun aja Pak. Daun cincau ada, kelapa, masa gula gitu. Bahan. Seluruh bahan-bahan itu diperoleh dengan modal sekitar Rp50.000. Khusus kelapa, agar mendapatkan santan yang masih segar, Pak Anip bahkan harus memanjat sendiri pohonnya. Penuh resiko untuk pria berusia 60 tahun, tapi semua dilakukan untuk menjaga kualitas es cincaunya. Alhamdulillah Pak, masih kuat.
Bayar Pak, sekarang yang nggak ada yang gratis Pak. Kelapa beli Pak, beli juga es, gula, susu, cup, sendok, segala macam beli Pak. Setelah semua bahan-bahan yang diperlukan sudah tersedia, Pak Anip mulai menyiapkan es cincaunya. Proses pembuatan cincau memakan waktu yang lumayan lama, 3 hingga 5 jam, sebelum benar-benar matang dan bisa dijual keliling. Dibantu sang istri, Ibu Oyo mulai merebus air hingga mendidih terlebih dahulu. Menurut Anip, air yang bagus untuk dibuat cincau harus air sumur, bukan air keran. Selanjutnya, daun-daun cincau yang terkumpul tadi dicuci bersih, lalu diremas-remas sambil dicampur air sedikit. Setelah daun cincaunya hancur, Anip menambahkan air sedikit demi sedikit, kemudian disaring. Proses berikutnya, remas kembali daun-daun cincau yang sudah hancur sampai kandungan jelinya keluar. Kalau sudah, saring lagi dan campurkan ke hasil saringan pertama. Hasil saringan itu disimpan Pak Anip dalam wadah tertutup. Setelah beberapa jam, cincau hijau akan mengental dan membentuk tekstur seperti jeli yang lembut. Dan cincau pun sudah jadi, tinggal membuat kuahnya. Meski tampak sederhana, ternyata membuat cincau tidak semudah yang terlihat. Kadang cincau yang dimasak bisa gagal saat proses pembuatannya. Itu susah Pak, air Pak. Air kadang-kadang jadi, kadang-kadang enggak Pak. Air itu. Pan air mah cincau, bikin cincau mah enggak semudah air gitu. Ada air nyusup gitu. Air keran enggak jadi Pak. Enggak jadi itu pakai obat Pak. Kalau air nyusup bagus Pak. Kadang-kadang pan bikin cincau mah harus air menyusup Pak. Untuk santan, Pak Anip membuatnya dari kelapa yang diambil langsung dari pohon tadi. Setelah dikupas kulitnya, kelapa itu kemudian dipotong dan diparut, kemudian diperas menjadi santan yang gurih. Sementara untuk kuahnya, ia buat dengan mengiris-iris gula merah, lalu masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air. Rebus dan tunggu hingga mendidih, kemudian disaring. Es cincau dagangan Anip pun siap untuk dijual lengkap dengan santan dan gula merahnya. Tidak hanya sekedar sebagai pelepas dahaga, cincau juga dikenal memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Khasiatnya Pak, ada Pak obat panas dalam. Buat panas dalam ada Pak khasiatnya. Ya, karena perut panas dingin, panas dalam. Ada khasiatnya itu obat yang buat obat panas dalam dan ada. Setelah seharian mendorong gerobak es cincaunya, kesabaran Pak Anip akhirnya berbuah manis. Tak lama datang anak-anak membeli es cincaunya. Namun saat mulai banyak pembeli memesan es cincaunya, rejeki yang sudah di depan mata seolah kembali menjauh. Cincau, dua. Tadi jatuh Pak, kasihan kerugian dua. Apa tadi ada jatuh ya? Ya nggak apa-apa ya, ini saya bayar. Pernah tadi ada yang pesen 2. Banyak ada orang ketabrak orang, atau pan saya rugi Pan 2 tadi rugi. Pernah ketabrak orang anak-anak, tapi gak diganti Pan sama anak-anak, tapi ikhlas ta'ala. Berbagai kesulitan itu tidak menyurutkan semangat Pak Anip mencari nafkah bagi istri dan ketiga anaknya. Anip percaya hasil tidak akan mengkhianati kerja kerasnya. Dan memang jerih payahnya berdagang es cincau selama 33 tahun membuat Pak Anip mempunyai pelanggan tetap yang setia menanti gerobaknya lewat. Nggak ada, cuman Pak Anip aja yang jualan keliling ke sini gitu. Itu dari mulai harga 2.000 ya per porsi, itu tergantung kita maunya beli berapa rupiah gitu, 2.000, 3.000, 5.000 juga bisa gitu. Tergantung permintaan kita yang beli. Lelah mendorong gerobaknya keliling hingga berkilo-kilo jauhnya, Pak Anip menghentikan langkahnya di sebuah musola. Ia tidak pernah melewatkan waktu untuk mendekatkan diri pada Sang Maha Pemberi Rezeki.
Walaupun dirinya sendiri hidup pas-pasan, bukan penghalang bagi Pak Anip untuk selalu berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Seperti saat di musola, Pak Anip melihat ada yang terlihat letih dan kehausan. Ia pun tidak segan-segan memberikan es cincau jualannya. Perjuangan Pak Anip dan Bu Oyo mencari nafkah nyatanya masih saja belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun Pak Anip tetap menyimpan harapan untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ya, cita-cita saya kalau punya biaya, saya mau jualan lagi yang sampingan gitu ya, buat dagang bakso, baslub gitu. Dina waktu hujan saya mau jualan bakso, ya tawa baslub lah gitu. Kalau kemarau jualan cincau gitu. Kalau udah ada rezeki dari Allah. Ketika seorang berbuat baik untuk keluarganya, untuk saudaranya, maka dia dapat pahala infak dan dia juga dapat pahala silaturahim. Sudah benar ketika seseorang melihat saudaranya berada dalam kesulitan, lalu dia menolong saudaranya itu, menolong usahanya, memberikan masukan-masukan, atau justru meringankan secara fisik. Sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Al-Muslim akhul Muslim, la yazlimu wa la yuslimu. Waman kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajatih. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka dia tidak mungkin menzaliminya atau menyerahkannya di dalam bahaya. Dan siapapun yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Apalagi ada hubungan nasab yang dekat pula selain ada ikatan persaudaraan di dalam iman. Jika saudara yang dibantu itu adalah seorang perempuan dan sudah janda, apalagi miskin, maka pahalanya berlipat-lipat ganda, lebih besar lagi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu seorang janda dan orang miskin seperti para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.